kenaikan dari... Pemirsa, saat ini saya berada di Pasar Kota Lubuk Linggau. Wali Kota Haji Rahmat Hidayat atau sapaan akrabnya Kak Yopi menegaskan di hadapan para pedagang bahwa mulai tanggal 1 Oktober tahun 2025 mendatang, praktik pungutan liar atau pungli tidak boleh lagi terjadi di pasar ini. Penegasan tersebut disampaikan langsung dalam inspeksi atau arahannya di depan toko serta di depan para pedagang pasar secara langsung dapat Anda saksikan di layar HP kalian. Junaedi, reporter TV Kito, melaporkan dari pasar. Kembali ke studio. Di angka 6 sampai 8 juta. Baik Junaedi, terima kasih atas laporan Anda dari Pasar Kota Lubuk Linggau. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Tetap semangat. Yang harusnya disosialisasikan karena kondisi COVID 2020-2021 dan perkanya diperbarui lagi di tahun 2022 dengan harga kios itu 4,5 juta. Nah ini artinya selama ini miskomunikasinya antara pemilik kios dengan penunggu kios, karena selama ini harusnya yang bayar ke Disperindak, ke pemerintah itu pemilik kios. Pedagang bayar 2 kali. Pedagang sudah bayar dengan yang punya tempat, sudah sewa, terus pedagang juga bayar lagi dengan Disperindak dengan harga 4,5 juta. Ini maka sengaja kami datang ke sini. Yang pertama, kegiatan kami hari ini sidak harga pasar. Banyak keluhan dari pelaku UMKM karena kondisi harga sembako juga tinggi, dan kami hari ini juga sudah buka pangan mandiri, tebus-tebus murah. Terus yang kedua, banyak juga keluhan dari para pedagang di pasar impres ini terhadap pungutan-pungutan di luar dari pungutan resmi. Dan tadi sudah kami sampaikan bahwa tidak ada lagi pungutan per 1 Oktober kecuali karcis yang sudah ditetapkan oleh Disperindak, karena kami sudah menyiapkan anggaran untuk membayar jasa dari para petugas keamanan. Jadi akan kita perbarui untuk petugas keamanannya sehingga per 1 Oktober nanti tidak ada lagi pungutan selain yang telah ditetapkan. Tadi kami sudah diskusi juga dengan beberapa para pedagang, dari karcis 3.000 itu menjadi 5.000 dan tidak ada pungutan-pungutan yang lainnya. Tapi untuk meningkat menjadi 5.000 ini harus kami bahas dulu melalui DPR, harus kami perdakan dulu karena retribusi itu sudah ditentukan. Artinya sebelum ada kenaikan 3.000 bayar tetap 3.000. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan membahas di DPR supaya menjadi perda, terutama masalah kios, karena banyak dari para pedagang yang keberatan dengan harga semula dari 8 juta menjadi 12 juta bahkan menjadi 15 juta, karena kami ketahui betul bahwa kondisi pasar impres ini tidak seperti dulu. Kalau dulu Los Linggau ini terkenal sampai kemana-mana, uang Curug, uang Rupit, uang Patlawang, uang Tebing Tinggi, dulu belanjanya ke sini kalau karena Los Linggau ini sama dengan barang-barang di Tanah Abang. Nah ini sangat kita sayangkan, tidak bisa menjaga kondisi tersebut karena kondisi pasar kita sudah tidak layak lagi. Insya Allah tahun depan pasar ini akan kita bangun, karena kemarin kami sudah diskusi dengan PT KAI, ternyata masa sewanya itu tidak bisa melebihi 5 tahun. Kalau kami kasih dengan pihak ketiga, dulu pernah dibuat kajian untuk pembangunan pasar ini dengan anggaran 260 sampai 280 miliar. 260 miliar itu di tahun 2016, eskalasi sekarang menjadi 280 miliar. Dengan kemampuan keuangan daerah kita tidak bisa. Kalau kita harus memberi ke pihak ketiga dengan masa 5 tahun, ini harga sewa kios pasti lebih mahal. Pihak ketiga tidak mungkin BIP atau balik modalnya di tahun kelima, pasti di tahun ketiga, karena di 2 tahun sisanya mereka harus melakukan keuntungan dan sharing keuntungan dengan pemerintah daerah. Nah, makanya pasar ini akan dibangun oleh APBD dengan anggaran mungkin kurang lebih sekitar 20 sampai 30 miliar, dengan harga sewanya per tahun baseline yang sudah disampaikan oleh PT KAI 100.000 per meter. Kita harus sewa dengan luas tanah 1,5 hektar.
dengan kurang lebih harga sewonya itu 1,5 miliar. Tapi kemarin dari Direktur Niaga Pak Yasid sudah menyampaikan bahwa mereka kasih diskon itu 50%. Artinya kurang lebih harga sewo ini sekitar 50.000 dikali 1,5 hektar, 750 juta per tahun dikali 5 tahun, kurang lebih sekitar 4 miliaran. Dengan anggaran 30 miliar, kurang lebih sekitar 25 miliar sekian untuk membangun pasar ini. Tapi pasar ini kita buat semi modern karena dengan anggaran terbatas mungkin tidak seperti dari gambar yang sudah. Mungkin waktu pembangunan pasar ini sudah banyak gambar beredar dengan para pedagang, para penyewa kios yang ada di pasar impres ini. Kita tidak buat seperti itu karena dengan anggaran terbatas paling kita buat semi modern, tapi tetap kita pisahkan antara pasar basah, pasar kering, dan pedagang-pedagang kios lagi akan kita pisahkan. Insya Allah dengan kondisi seperti itu, ya pasar impres kedepannya lebih terkenal lagi KGM, karena sangat kita sayangkan pasar los di Kota Lubuk Linggau ini sudah habis. Masuk kedatangan kami ke sini, kami ingin menyerap aspirasi dari para pedagang, terkhusus yang penyewa kios-kios yang ada di pasar impres ini. Kemarin kami sudah komunikasi perwakilan dari P3I, ini kami sengaja datang ke sini ingin komunikasi langsung keberatannya di mana, agak kita kaji sama-sama. Kalau kami di sini bawa orang di Superindak langsung sama di SPU, karena yang selalu dijual di pasar ini yang pertama di Superindak, yang kedua Dinas Perhubungan. Maupun Dinas Perhubungan karena dengan ado SK di SUB itulah mereka pacak minta duit dengan pedagang yang jualan di pelataran parkir atau pelataran jalan. Ini yang sangat kita sayangkan, karena aku secara pribadi ingin memberi manfaat untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat aku ditekan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka jualan dari jam 12 malam sampai jam sekarang pun ada yang belum balik. Belum tentu keuntungan mereka itu dapat 20 sampai 50 ribu, tetapi mereka harus berbagi dengan orang yang tidak bertanggung jawab kisaran 10 sampai 15 ribu. Ini sangat kita sayangkan. Ke depan per 1 Oktober tidak ada lagi namanya pungli-pungli kecuali kartis yang telah ditetapkan oleh Disperindak. Mungkin itu kalaupun memang ada disampaikan dari para pedagang, silakan, karena kami sekaligus akan mereview atau merevisi perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya pada tahun 2019, diperbarui pada tahun 2022, yang mana para pedagang banyak keberatan karena selama ini banyak beredar omongan semenjak Yopi jadi wali kota naik gak loh harga pajaknya, padahal itu sudah ditetapkan oleh sebelumnya. Ini kami turun langsung ke lapangan supaya jangan ada salah sangka, kita memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat. Nah, kalaupun memang ada keberatan, kita kaji lagi, karena dengan kondisi pasar yang sangat tidak layak ini tidak mungkin dengan harga sewa yang mahal. Tetapi kalau waktu kami diskusi dengan kawan-kawan P3I kemarin, harga ini masih masuk. Nah, cuma yang tidak masuk itu mereka ini setorannya 2 kali lah, bayar dengan pemilik kios harga 8 sampai 10 juta, begitu Disperindak datang lagi bayar lagi 4,5 juta. Nah, ini kondisinya. Nah, tapi untuk pemilik kios ini hak guna bangunannya sudah habis, jadi tidak ada lagi perpanjangan. Ini seluruhnya diserahkan ke pemerintah. Kami setelah pemeriksaan dari BPK kemarin, ini merupakan aset tetapi tidak menjadi pendapatan. Nah, makanya gencar kawan-kawan di Superindak kemarin untuk sosialisasi dan menagih dengan para pedagang atau yang memiliki kios yang ada di pasar impres ini. Nah, dari situlah omong-omongan bahwa semenjak Yopi jadi wali kota harga naik dan segala macam naik. Ngajak aku turun untuk diskusi secara langsung, sehingga apa yang menjadi aspirasi dari para pedagang ini bisa menjadi usulan inisiatif pemerintah Kota Lubuk Linggau ke DPRD Kota Lubuk Linggau untuk dibuat perda supaya kawan-kawan tidak keberatan untuk kedepannya. Mungkin itu pengantar dari kami. Kalaupun memang ada yang ditanya atau mungkin dari ketua P3I ingin menyampaikan